Cinta Bernoda Darah, Jilid 16, Bagian 1. Suling emas berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ia mengerti betul bahwa sungguh pun tadi ia berhasil mencegah Tan Lian bunuh diri. Bukan itu saja, juga menemukan kembali dua buah hati dan mempersatukan dua kasih yang tadinya menyeleweng. Namun, semua hasil ini dibeli dengan pengorbanan yang cukup besar. Karena biarpun ia berhasil membelokkan cinta kasih Tan Lian kepada tempat yang wajar, kepada orang yang berhak, namun sebagai imbangannya ia membangkitkan kembali dendam gadis itu sebagai pelaksanaan daripada kebaktian terhadap ayahnya. Sumpah di depan kuburan yang tadinya terselimut oleh rasa cinta, kini muncul kembali berupa ancaman terhadap keluarga Suling Emas. Berkali-kali Suling Emas menarik napas panjang, dan karena perjalanan ini sedikit banyak mempergunakan tenaga, ia merasa dadanya sakit kembali. Dalam keadaan melamun dan nelangsa ini, ia tidak tahu bahwa dirinya dibayangi orang, juga tidak tahu bahwa udara yang tadinya terang menjadi gelap oleh mendung, dan angin mulai bertiup. Ia baru sadar dan merasa kaget setelah ada daun-daun gugur yang tertiup angin keras menghantam mukanya, dan kain kepalanya hampir terlepas terbang dari kepalanya. Ternyata cuaca sudah menjadi agak gelap, dan udara yang tadinya tenang menjadi liar karena angin bertiup keras. Sebentar lagi turun hujan, pikirnya. Ia lalu membelok ke arah Gunung Batu, di mana terdapat banyak goa-goa batu untuk berlindung. Suling Emas, di dalam goa ia membalikkan tubuh. Kiranya Lin Lin yang memanggilnya, dan kini gadis yang berlari cepat itu sudah masuk goa. Serta-merta gadis ini merangkul dan menangis, membenamkan muka ke dadanya. Suling Emas memejamkan mata dan mendongak ke atas, sekuat tenaga berusaha menekan guncangan hatinya. Namun sia-sia, betapa gelisah dan khawatir hatiku tadi. Aku sedang mengejar Enci Sian Eng ketika aku teringat akan keadaanmu. Aku hendak kembali ke pondok, namun sesat jalan. Aku gelisah dan melihat kau berjalan dengan muka pucat bersama pemuda itu. Aku heran dan mengikuti pertemuanmu dengan gadis baju hijau yang aneh. Suling Emas, betapa khawatir hatiku. Dia mencintaimu dan, syukurlah. Kini aku bahagia, kiranya kau hanya mencinta aku seorang. Seperti juga aku hanya mencinta engkau seorang di dunia ini. Suling Emas tidak menjawab, tidak mampu menjawab karena jantungnya yang berdebar-debar seakan-akan hendak pecah itu mencekik tenggorokannya. Karena itu, ia hanya dapat menggelengkan kepalanya keras-keras. Gerakan ini agaknya terasa oleh Lin Lin, yang segera mengangkat muka memandang. Suling Emas menunduk, muka mereka berdekatan, dua pasang mata saling pandang. Kembali Suling Emas menggeleng kepala dan pandang matanya sayu. Lin Lin memeluk lebih erat lagi. Kenapa kau menggeleng kepala? Apa maksudmu hendak menyangkal? Suling Emas, betapapun kau hendak berpura-pura, hatimu tidak akan dapat menipuku, tidak akan menipumu. Debar jantungmu meneriakkan betapa kau mencintaku. Jangan kau goda aku. Kembali Lin Lin membenamkan mukanya pada dada yang bidang itu. Sejenak Suling Emas tenggelam ke dalam alam perasaan indah dan nikmat, yang membuat ia membelai-belai rambut hitam halus dan menciuminya penuh nafsu. Biarpun mereka tak berkata-kata, dengan muka Lin Lin terbenam di dada Suling Emas dan muka Suling Emas terbenam di rambut Lin Lin, namun keduanya sama-sama tenggelam dalam kebahagiaan yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang terbuai asmara. Mereka tidak menghiraukan, bahkan tidak tahu betapa angin makin keras mengamuk di luar goa. Koko atau Kanda, sebetulnya siapakah namamu? Lin Lin berbisik lirih. Akan tetapi, bagi Suling Emas, bisikan lirih ini seakan-akan merupakan halilintar menyambar kepalanya yang menghancurkan semua mimpi indah dan menyeretnya kembali kepada kenyataan. Dengan halus, akan tetapi pasti, ia memegang kedua pundak Lin Lin dan mendorong gadis itu sehingga terlepas daripadanya. Kemudian ia melangkah mundur dan memutar tubuhnya membelakangi Lin Lin sambil berseru keras, tidak mungkin. Tentu saja Lin Lin terkejut sekali dan memandang dengan muka pucat dan hati khawatir. Ada apakah? Apa yang tidak mungkin, katanya sambil memegang lengan Suling Emas. Akan tetapi, pendekar ini tetap membuang muka dan kedua matanya dipejamkan. Tak mungkin kita lanjutkan kegilaan ini. Lin Lin, betapapun perih rasa hatiku, aku tak mungkin begitu gila untuk menerima perasaanmu yang murni. Tak mungkin. Kata-kata terakhir ini keluar dari mulut Suling Emas seperti keluhan dengan suara gemetar dan parau. Lin Lin tersentak bagaikan disambar petir. 2 titik air mata meloncat turun di atas pipinya yang pucat, dan 10 jari tangannya bergerak-gerak saling remas, membayangkan hati yang bingung, perih, dan gelisah. Kenapa?
Suling emas, bukankah kau mencintaiku? Sejak pertama kali kita bertemu di kota raja, sikapmu selama ini, pengakuanmu di depan gadis tadi, bukankah itu semua membuktikan bahwa kau pun mencintaiku seperti aku mencintamu? Ataukah aku telah salah duga? Suling emas, katakanlah. Sebagai seorang laki-laki yang gagah, katakanlah, apakah kau menolak kasihku? Apakah kau tidak mencintaku seperti yang kuduga? Suling emas bersedakap memangku lengan. Ia masih membuang muka dengan mata terpejam, karena tidak kuasa ia memandang wajah gadis yang bicara dengan suara begitu tergetar memilukan. Akhirnya ia dapat menjawab, suaranya lirih dan tersendat-sendat menahan goncangan hati. Adik Lin Lin, semata-mata bukan aku menolak cinta kasihmu, bukan pula membencimu. Akan tetapi justru aku sangat menyayangkan nasibmu kelak apabila kau menjadi jodohku. Lin Lin, engkau cantik jelita, muda remaja, engkau berhak memperoleh seorang suami yang lebih segala-galanya daripada aku. Masih banyak kesempatan bagimu untuk bertemu jodoh yang tampan dan gagah perkasa, seorang satria sejati yang tepat menjadi teman hidupmu selamanya. Aku sudah tua untukmu, Lin Lin. Di belakang punggungnya, suling emas mendengar isak tangis Lin Lin. Ia mengeraskan hatinya. Apa yang ia ucapkan tadi adalah suara hatinya. Lin Lin adalah adiknya, sungguh pun bukan adik kandung dan berasal dari orang lain. Namun gadis ini sudah menggunakan si atau keturunan ayahnya, bernama Kam Lin, adik Kam Busong, dia sendiri. Ayahnya sudah meninggal dunia, berarti dia sebagai putra sulung menjadi pengganti ayahnya. Dia adalah kakak Lin Lin, juga wakil ayah Lin Lin. Dia yang berkewajiban mencarikan jodoh untuk adiknya ini, jodoh yang tepat. Mana mungkin dia sendiri terlibat cinta kasih dengan Lin Lin? Mana mungkin dia memperistri Lin Lin, mengambilnya sendiri menjadi jodohnya? Dunia akan mentertawakannya, arwah ayahnya akan mengutuknya, Tian akan menghukumnya. Kalau saja Lin Lin bukan bernama Kam Lin, bukan adik angkatnya, agaknya ia akan membuka kedua lengannya, karena hanya pada Lin Lin ia melihat pengganti Suma Cheng. Tidak, kau tidak tua bagiku. Aku tidak sudi menjadi jodoh orang lain. Aku hanya mencintaimu seorang. Suling emas, apakah cinta kasih murni mengenal usia? Suling emas, aku yakin betul akan cinta kasihmu. Mengapa kau harus berpura-pura menipu diri sendiri? Mengapa kau hendak merenggut pertalian kasih antara kita, rela merobek hatimu sendiri dan menghancurkan hatiku, hanya karena alasan usia? Tak tahukah engkau bahwa sikapmu ini mengakibatkan hati kita robek-robek berdarah, dan selama hidup akan menyiksa kita sendiri? Aku hanya mencinta engkau seorang, dan kau pun cinta kepadaku. Aku mohon kepadamu, jangan patahkan ikatan suci ini. Suling emas, Lin Lin menangis sesenggukan, dan tiba-tiba ia berlutut dan merangkul kedua kaki suling emas. Jangan begitu, suling emas berseru kaget sambil melangkah mundur. Biarlah, kau lihat, demi cinta kasihku kepadamu, aku berlutut dan bermohon kepadamu. Aku merendahkan diri, aku bersikap hina, karena cintaku. Kau telah mengenalku, kalau bukan demi cintaku, lebih baik aku mati daripada merendahkan diri seperti ini. Tiba-tiba Lin Lin mengangkat mukanya dan berteriak, suling emas. Akan tetapi, pendekar itu sudah lenyap, tidak berada di dalam goa lagi. Dengan isak tertahan, Lin Lin melompat keluar, disambut angin dan air hujan. Matanya sukar dibuka, dan lebih sukar lagi melakukan pengejaran dalam keadaan seperti itu. Suling emas, berkali-kali ia menjerit, memanggil-manggil dan lari ke sana kemari mencari pendekar itu sambil menangis. Air matanya bercucuran menyaingi air hujan. Beberapa jam kemudian, tubuh Lin Lin menggeletak pingsan di antara siraman air hujan. Lin Moi, Busin terkejut bukan main ketika melihat tubuh Lin Lin yang seperti telah tak bernyawa lagi itu di atas rumput. Cepat-cepat ia memondong tubuh adiknya dan berlari kembali ke pondok Kim Sim Yok Ong. Lo Qianwei, tolonglah adikku ini. Kudapatkan dia seperti ini di dalam hutan. Busin berkata dengan suara gugup kepada kakek tabib yang sedang duduk di ruangan dalam. Kim Sim Yok Ong menghampiri Lin Lin yang rebah di atas bangku panjang di mana tadinya suling emas berbaring. Wajah Lin Lin pucat sekali seperti mayat, dadanya tidak bergerak seakan-akan sudah tak bernapas lagi. Hal inilah yang membuat Busin kebingungan. Setelah menyentuh nadi pergelangan tangan gadis itu, Yok Ong menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik napas panjang, diawasi oleh Busin yang menjadi amat gelisah. Di dunia ini banyak terjadi hal-hal aneh. Entah mengapa adikmu ini sekaligus dapat terserang perasaan malu, kecewa, dan duka secara berbareng.
Padahal kulihat dia tadi demikian lincah gembira. Akan tetapi, jangan khawatir, dia tidak apa-apa. Bu Xin lega hatinya, namun ia sendiri terheran mendengar keterangan itu. Linlin merasa malu, kecewa, dan berduka. Apa sebabnya? Ia memang sudah terheran-heran melihat Linlin. Adiknya ini tiba-tiba memiliki kepandaian yang hebat, demikian pula Xian Eng. Apakah yang terjadi dengan kedua orang adiknya? Ia belum mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap. Kini Xian Eng secara aneh sekali telah pergi entah kemana, dan Linlin, mengapa bisa begini? Tak usah kau khawatir, Yok Ong bilang dia akan sembuh 2-3 hari setelah beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara orang, dan Bu Xin segera menengok. Kiranya bibi gurunya, Kuilan Nikou, yang berada di situ. Kuilan Nikou memang tiba di pondok Yok Ong setelah orang-orang muda itu pergi. Sebagai seorang beribadat, melihat keadaan Yok Ong, Kuilan Nikou menjadi kagum sekali, dan tanpa diminta ia lalu membantu merajang akar dan daun obat di sebelah belakang pondok sambil menanti kembalinya para keponakannya. Nikou ini biarpun ilmu silatnya tidak sangat tinggi, namun ia merupakan tokoh yang terkenal pula di Qinlingshan dan tubuhnya masih kuat, biarpun ia hanya berdiam di Qinlingshan, bertapa dan mengajarkan ilmu batin menurut pelajaran agama Buddha. Akan tetapi, setelah lama ketiga orang murid keponakannya meninggalkan Tingchun, ia merasa khawatir juga. Lalu pada suatu hari ia meninggalkan Qinlingshan, mencari keponakan-keponakannya ke kota raja. Secara kebetulan sekali, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Bu Xin yang hendak mengunjungi Qinlingshan untuk memberi laporan kepada bibi gurunya tentang mereka bertiga, juga sekalian untuk membicarakan rencana perjodohannya dengan Liu Hawe, putri dari Beng Kau Chu atau ketua Beng Kau. Girang hati Nikou ini mendengar tentang rencana perjodohan, akan tetapi di samping kegirangannya, ia pun merasa gelisah memikirkan Xian Eng dan Linlin. Maka ia menegur keponakannya ini, Xin Ji atau anak Xin, mengapa kau tidak menanti adik-adikmu sehingga dapat pulang bersama mereka? Kau benar-benar terlalu memikirkan kepentingan sendiri. Kurasa yang dapat menolong kita mendapatkan adik-adikmu hanyalah Bu Song yang kini ternyata menjadi suling emas, pendekar besar yang namanya sampai bergema di Qinlingshan. Pini atau aku mendengar pula tentang pertandingan besar antara Tian Te Liok Kuai di Taishan. Kurasa suling emas akan hadir pula di sana, maka sebaiknya kita langsung ke sana menemuinya. Setelah kita berjumpa dengan Xian Eng dan Linlin, baru kita beramai pergi kepada Beng Kau Chu untuk meminang puterinya. Demikianlah, secara kebetulan sekali Kuilan Nikou dan Bu Xin muncul ketika terjadi pertandingan hebat di puncak Taishan, di mana Kuilan Nikou roboh oleh hawa pukulan dua orang kekek sakti karena hendak menyelamatkan Bu Xin, akan tetapi secara mukjizat Nikou ini ditolong oleh Bu Kexiansu. Nikou ini tadinya gembira sekali karena tepat seperti dugaannya, ia dapat bertemu dengan suling emas di puncak Taishan, bahkan bukan hanya dengan keponakannya yang telah lama hilang ini, juga malah bertemu pula dengan Xian Eng dan Linlin yang telah memiliki kepandaian yang ajaib sekali. Akan tetapi, kegembiraannya hanya sebentar saja karena sekarang kembali kedua orang keponakannya itu telah lenyap. Bahkan, kemudian Bu Xin kembali dengan Linlin yang berada dalam keadaan pingsan, bahkan seperti telah mati. Baiknya ada Kim Sim Yok Ong yang memberi jaminan bahwa Linlin tidaklah berbahaya keadaannya. Sampai 2 hari 2 malam Linlin tidak sadarkan diri. Tak pernah membuka mata dan kadang-kadang ia mengigau tentang hal-hal yang tadi mengerti sama sekali oleh Kuilan Nikou maupun Bu Xin yang dengan hati-hati menjaganya. Ia seringkali mengigau tentang usia tua, tentang cinta yang bernoda darah, tentang ratu-ratu dan puteri-puteri. Seringkali ia menjerit, bukan karena tua, akan tetapi karena kau mencinta wanita lain. Hanya sedikit bubur encer yang memasuki perutnya, disuapkan ke dalam mulutnya oleh Kuilan Nikou. Tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat sekali, dan biarpun kedua matanya meram, akan tetapi banyak air mata keluar dari sepasang matanya. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali ia membuka matanya, menengok ke kanan kiri, tampaknya bingung. Sinko, Suko, akhirnya ia berseru ketika mengenal dua orang yang duduk di pinggir dipan. Ia bangkit duduk dan menubruk bibi gurunya sambil menangis. Kuilan Nikou mengelus-elus rambutnya, penuh kesabaran. Kau berbaringlah saja, anak baik. Kau sudah sembuh, hanya perlu beristirahat. Lin Moi, aku mendapatkan kau rebah pingsan di dalam hutan. Apakah gerangan yang terjadi? Kuilan Nikou memberi isyarat dengan matanya kepada Bu Xin, akan tetapi pemuda ini sudah terlanjur bicara, maka nenek ini menoleh kepada Linlin dengan khawatir. Menurut anggapannya,
Tidak tepat saatnya untuk bicara tentang itu selagi Lin Lin baru saja sadar. Akan tetapi Lin Lin hanya mengerutkan kening, menggeleng kepala, matanya sayu. Ini pun hanya sebentar, karena tiba-tiba matanya mengerling kepada Kuilan Niko dan kembali merangkulnya. Ah, girang sekali bertemu denganmu, Sukou. Bagaimanakah Sukou bisa muncul di sini? Seperti dalam mimpi saja, lega hati Kuilan Niko. Kiranya Lin Lin masih biasa seperti dulu, ramah dan lincah. Nanti ku ceritakan, Lin Lin. Sekarang kau rebahlah, kata Kim Sim Yok Ong, kau perlu beristirahat. Ah, si Raja Obat itukah yang menolongku? Benar-benar dia patut disebut Raja Obat, dan tentang hatinya emas atau bukan, perlu diselidiki dulu. Ia tersenyum dan sudah mendapatkan kegembiraannya kembali. Aku tidak merasa sakit apa-apa, Sukou, hanya lemas dan lapar sekali. Kalau begini rasanya, aku sanggup menghabiskan nasi sepanci dan ayam gemuk 3 ekor, bakmi 2 kati. Gadis ini tertawa dan Kuilan Niko juga tertawa. Bocah nakal, 2 hari ini kau bikin hatiku penuh kekhawatiran saja. Niko ini girang bukan main. Akan tetapi, biarpun mulutnya tersenyum, di dalam hatinya Bu Xin tidak puas. Ia terlampau kenal watak Lin Lin yang memang mudah sekali berduka dan gembira, mudah menangis, mudah tertawa semenjak kecilnya. Akan tetapi kini ia melihat betapa di balik wajah berseri dan senyum melebar itu terdapat awan gelap yang membayang dari kesayuan mata adik angkatnya ini, mata sayu lesu yang hanya dapat timbul karena kedukaan yang menindih hati. Maka diam-diam ia merasa prihatin dan kasihan kepada Lin Lin, namun ia tidak berani bertanya karena ia mengenal watak Lin Lin yang takkan mau bercerita kalau tidak atas kehendaknya sendiri. Ditemani oleh Kim Sim Yok Ong, Lin Lin bersama kakaknya dan bibi gurunya lalu makan masakan tanpa daging yang dimasak oleh Kuilan Niko. Selesai makan mereka bicara tentang peristiwa yang lalu, terutama sekali tentang keadaan dan sikap Xian Eng yang amat aneh. Sungguh aku merasa heran sekali melihat Enci Xian Eng. Mengapa ia melarikan diri, dan apakah yang terjadi atas dirinya maka ia berubah seaneh itu, kata Lin Lin. Kau sendiri pun aneh, Lin Moi. Kulihat kau telah memiliki ilmu yang hebat sehingga berdua dengan Xian Eng kau mampu melawan tokoh-tokoh iblis. Bagaimana kau bisa mendapatkan kemajuan dalam waktu singkat dan memiliki ilmu yang luar biasa? Lin Lin tersenyum. Ah, kebetulan saja aku mendapatkan warisan ilmu yang tak dapat kuceritakan dari mana asalnya. Enci Xian Eng lebih hebat dan menjadi begitu aneh, seakan-akan aku melihat sinar yang tidak sewajarnya dari mukanya. Sayang sekali, Bu Song juga ikut pergi dan tidak kembali sampai sekarang. Belum sempat aku bercakap-cakap dengan keponakanku itu. Ah, kurasa dia lebih mengetahui akan keadaan Xian Eng yang aneh, kata Kuilan Niko. Siapa katamu, Suko? Kakak Bu Song. Di mana dia? Siapa? Lin Lin bertanya dengan muka terheran-heran. Sudah 2 kali ia mendengar disebutnya nama kakaknya yang sampai kini belum ia lihat itu. Bu Xin tertawa. Kasihan kau, Lin Moi. Sampai sekarang pun kau belum tahu dan belum dapat menduga? Aku dan Xian Eng sudah tahu. Yah, mungkin karena kau selalu terpisah dariku, maka kau tidak tahu akan rahasia ini. Suling emas, pendekar itu, dialah sebetulnya kakak Kambu Song yang kita cari-cari. Prakek, pecahlah cangkir yang berada di tangan Lin Lin. Gadis ini bangkit berdiri, matanya terbelalak lebar ketika ia memandang kepada Bu Xin dengan sinar mata tak percaya. Kemudian ia memandang Kuilan Niko dengan mata bertanya. Dia, kakakku. Bu Xin tertawa gembira melihat keheranan dan kekagetan Lin Lin ini. Akan tetapi, Kuilan Niko memandang dengan kening berkerut, karena sekarang nenek inilah yang dapat melihat bahwa gadis itu tidak hanya heran dan kaget saja. Ia segera berkata menerangkan, tentu saja dia kakakmu, Lin Lin. Bu Song adalah putra sulung ayahmu dengan Liu Luxian. Kemudian Bu Xin dan Xian Eng adalah anak-anak ayahmu yang kedua dan ketiga, dari ibu mereka yaitu Zhou Bewehua, sedangkan kau sendiri adalah anak pungut. Aku hanya anak angkat, Lin Lin berseru keras. Kini Bu Xin memandang kaget. Biarpun anak angkat, akan tetapi kau seperti anak ayah ibu sendiri, Lin Moi. Kau adik kami, adik angkatnya, sebetulnya orang lain. Lin Lin kembali bersitegang sambil menggigit bibirnya yang gemetar. Hus. Mengapa kau bicara begitu? Kuilan Niko menegur. Lin Lin, kau juga putri ayahmu. Biarpun anak angkat akan tetapi kau sah menjadi keluarga Kam. Kau si atau bernama keturunan Kam dan namamu Lin. Bukan, Lin Lin sudah meloncat sekarang, dan sinar keemasan berkilauan ketika ia mencabut pedangnya. Pedang besi kuning,
Melihat ini, Bu Xin dan Kuilan Niko juga bangkit berdiri dengan muka pucat. Hanya Kim Sim Yok Ong yang tetap duduk tenang, hanya melirik sedikit ke arah Lin Lin. Agaknya kejadian seperti ini sama sekali tidak aneh baginya karena ia telah mengetahui dasar-dasarnya. Bukan, aku bukan apa-apa kalian, bukan apa-apanya Bu Song. Aku tidak punya sikam, dan namaku adalah Yalin, Puteri Mahkota, Puteri Hitan, Yang Mulia Puteri Yalin. Aku bukan apa-apa kalian. Aku bukan adiknya, bukan adiknya. Tiba-tiba Lin Lin meloncat dan lari keluar dari dalam pondok, pedangnya berkilauan. Lin Moi, Bu Xin hendak mengejar akan tetapi lengannya dipegang Kuilan Niko. Takkan ada gunanya, Xin Ji. Sejak dulu aku sudah menduga bahwa sewaktu-waktu ia akan memenuhi panggilan darahnya. Memang dia berdarah bangsawan Hitan. Kau tidak lihat sikapnya tadi? Begitu agung seperti puteri. Biarkanlah, hatinya keras sekali dan kepandaiannya juga luar biasa, percuma saja dihalangi kehendaknya. Korban asmara lagi, Kim Sim Yok Ong bicara perlahan seperti orang bicara kepada dirinya sendiri. Penyakit orang muda yang amat sukar diobati. Percuma saja aku disebut Raja Obat, terhadap penyakit yang satu ini aku benar-benar angkat tangan, lalu ia menarik napas panjang dan meninggalkan meja, memasuki kamarnya untuk mengasuh. Bu Xin hanya dapat saling pandang dengan bibi gurunya, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Raja Obat itu. Yang paling bingung dan sedih adalah Bu Xin. Kembali ia harus berpisah dari Xian Eng dan Lin Lin. Perpisahan yang amat aneh dan luar biasa. Xian Eng lenyap tak meninggalkan bekas sehingga sukar baginya untuk mencarinya. Akan tetapi Lin Lin, biarpun pergi secara aneh dan tidak sewajarnya, dapat ia duga bahwa adiknya, adik angkat yang luar biasa ini, besar sekali kemungkinannya pergi ke Hitan. Hanya suling emas yang dapat ia harapkan. Suling emas, atau kakaknya, Kam Bu Song seoranglah yang dapat ia harapkan bantuannya untuk mencari kedua orang adiknya itu. Akan tetapi, suling emas juga lenyap tak berbekas, kemana ia harus mencarinya? Sementara itu, Lin Lin berlari-lari seperti orang gila, tidak peduli kemana kakinya bergerak membawanya, berlari sambil mengulang kata-kata, dia bukan kakakku, dia bukan kakakku. Sampai malam gelap tiba, gadis ini terus berlari meninggalkan pegunungan Taisan, dan akhirnya tibalah ia di sebuah hutan di kaki gunung bagian utara. Malam yang gelap tidak memungkinkan ia melanjutkan larinya. Ia menjatuhkan diri di atas rumput dan duduk termenung. Tidak menangis lagi, namun beberapa kali ia masih terisak, sedu sedan menyelingi napasnya yang terengah-engah karena berjam-jam lari cepat tadi melelahkannya. Pikirannya penuh dengan bayangan suling emas, penuh dengan persoalan suling emas. Lin Lin merenung sambil menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon. Ia merasa yakin benar bahwa suling emas mencintanya. Hal ini jelas dapat ia tangkap dari pandang mata, dari kata-kata, maupun dari gerak dan belayannya kemarin. Ia tahu bahwa suling emas memaksa diri menjauhinya, memaksa diri memutus rasa cinta kasih. Apakah sebabnya? Inilah yang menjadi bahan pemikirannya. Karena mereka masih bersaudara, hanya namanya saja saudara. Si Kam yang ia pakai bukanlah sinya yang asli. Ia tidak berdarah Kam, tidak dari ayah, juga tidak dari ibu, tidak menghubungkan pertalian darah antara dia dan suling emas. Apakah karena suling emas betul-betul merasa telah tua? Ini pun tidak betul, karena biarpun ada selisih usia antara dia dan suling emas, namun pendekar itu belumlah tua, baru 30 tahun lebih. Lalu, apa sebabnya dia menolaknya? Karena di sana ada wanita lain. Tapi, ia yakin bahwa suling emas mencintanya. Tiba-tiba ia teringat dan meloncat bangun. Mengapa ia hanya mengingat akan suling emas sehingga ia lupa akan Kam Bu Song? Ah, sekarang tahulah dia. Pernah ia mendengar tentang hubungan asmara antara kakaknya itu. Kam Bu Song pernah bercinta dengan putri bangsawan adik Sumaboan. Dan Kam Bu Song adalah suling emas. Ah, mengapa ia begini tolol? Teringat ia sekarang akan pertemuannya yang pertama kali dengan suling emas. Di dalam gedung perpustakaan di Istana Kaisar. Pertemuan pertama di tempat yang agak gelap itu, di mana serta-merta suling emas memeluk dan menciumnya, kemudian kaget dan minta maaf. Bukankah ini jelas membuktikan bahwa suling emas menyangka dia wanita lain, wanita yang menjadi kekasihnya, yang biasa dipeluk ciumnya dan biasa mengadakan pertemuan rahasia dengannya? Ah, mengapa ia begitu bodoh? Terang bahwa suling emas mencinta wanita lain, tak salah lagi, wanita itu tentulah adik Sumaboan. Berpikir sampai di sini, muka Lin Lin menjadi merah padam. Alangkah memalukan, ia mencinta orang yang selama ini dicari-carinya sebagai kakaknya.
Dan ia bertepuk sebelah tangan. Orang yang dicintanya sama sekali tidak membalas, karena telah mencinta orang lain. Benar-benar ia telah merendahkan diri sampai sehina-hinanya. Ia merasa malu sekali. Aku harus pergi jauh. Aku harus kembali ke Khitan. Aku takkan mau bertemu muka dengan dia lagi, kecuali kalau aku sudah menjadi ratu di Khitan. Baru aku suka bertemu dengan dia, sebagai ratu bukan sebagai adiknya, apalagi sebagai kekasihnya. Tapi sebelum ke Khitan, aku harus melenyapkan wanita itu, wanita yang berani menolak cinta kasih suling emas, wanita yang berani merampas hati suling emas, wanita yang menjadi penghalang kebahagiaannya. Berpikir demikian, hati panas membuat Lin Lin lupa akan kelelahannya, dan bangkitlah ia, lalu melanjutkan perjalanan di waktu malam, keluar masuk hutan. Tiba-tiba Lin Lin menghentikan kakinya, dan kepalanya dimiringkan. Ia mendengar suara aneh. Lengking tinggi berkali-kali menggema di malam gelap. Hatinya berdebar. Suara sulingkah itu? Ia ragu-ragu. Ia tidak sudi bertemu kembali dengan suling emas sebelum ia menjadi ratu di Khitan. Akan tetapi, sebelum ia pergi jauh, apa salahnya satu kali lagi saja melihat wajahnya? Keraguan meliputi hati Lin Lin, akibat daripada dua macam perasaan yang bertentangan. Namun akhirnya kakinya melangkah, seakan-akan di luar kesadarannya, menuju ke arah suara melengking-lengking. Pedang besi kuning sudah berada di dalam tangannya. Ketika tiba di tempat itu, Lin Lin tertegun. Di sebuah tempat terbuka, di bawah sinar bintang-bintang yang remang-remang, ia melihat pertempuran yang hebat, dan ia tersentak kaget. Siang Mo Sin Ni agaknya yang sedang bertanding, melawan seorang kakek bongkok yang bukan lain adalah It Gan Kai Ong. Akan tetapi, mana mungkin? Bukankah Siang Mo Sin Ni sudah tewas, terjerumus ke dalam jurang, mati di tangan suling emas? Dan suara melengking-lengking itu keluar dari mulut Siang Mo Sin Ni. Akan tetapi, biarpun wanita itu bertanding dengan rambut terurai, rambut itu tidak sepanjang Siang Mo Sin Ni dan wanita ini bertanding tanpa menggunakan rambutnya seperti keistimewaan Siang Mo Sin Ni. Apakah wanita baju hijau? Pernah ia melihat wanita baju hijau itu rambutnya berurai ketika bersumpah di depan makam ayahnya. Akan tetapi, wanita itu baru-baru ini ia lihat tidak berambut lagi, sudah gundul seperti seorang Niko. Siapakah gerangan wanita ini?